adalah satu-satunya serangan Gustav yang bisa melawan Yuan Biren tanpa menggunakan kekuatan dari makam reinkarnasi. Para penjaga Tiongkok hampir merupakan eksistensi terkuat di seluruh negeri. Mereka adalah monster tua yang telah berlatih selama 100 tahun. Tanpa menggunakan kartu as ini, tidak bisa dipastikan Gustav tidak akan terbunuh. Bintang jatuh menerjang langsung ke arah lautan panah. Dengan suara ledakan yang keras, semuanya langsung dihancurkan. Lautan panah terbelah dengan kejam dan bahkan terus mengarah ke Yuan Biren. Raut wajah Yuan Biren berubah drastis. Kalau pedang yang dilancarkan Gustav sebelumnya hanya dianggap biasa olehnya, maka pedang ini hampir mengguncang langit dan bumi. Ada satu momen ketika dia merasakan ketidakberdayaan. Ini bukan berasal dari teknik pedang yang menakjubkan, tetapi kekuatan yang nyata. Yang paling penting, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan ini bisa meledak dari seorang pemuda yang berada di tahap alam kopling. Saat itu dia tidak berusaha melawan. Dia bahkan langsung berbalik dan segera mundur menuju pintu keluar. Sebagai penjaga Tiongkok, dia justru berpikir untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Yuan Biren bahkan melemparkan senjatanya untuk menghalangi bintang jatuh yang mengamuk. Tongkat hitam yang merupakan senjata Yuan Biren langsung patah dan terbelah. Bintang jatuh memotong senjata spiritual Yuan Biren. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Saat ini Yuan Biren berlari semakin cepat. Dia hampir keluar dari keluarga Li. Tetapi dari sudut matanya tiba-tiba dia melihat sesuatu. Dan matanya penuh dengan ketakutan. Pedang yang mengamuk itu dibawa oleh seekor naga darah. Naga darah itu tidak berniat membiarkan dia pergi. Saat pedang hampir mengenai punggungnya, Yuan Biren tidak punya kesempatan lagi untuk lari. Dalam kepanikan dia memaksa keluar setetes darah esensial dan menembakkannya ke arah bintang jatuh. Dan pada saat yang sama, dia meluncurkan sebuah pukulan. Yuan Biren merasakan rasa sakit yang tajam menyebar. Tulang lengannya terdengar seperti patah. Ada suara berdengung, lalu cahaya merah tiba-tiba berkilauan dan percikan api bertebaran. Lalu terdengar suara ratapan. Kekuatan Yuan Biren di hadapan bintang jatuh tampak sia-sia. Kobaran api langsung menyelimuti dirinya. Yuan Biren terkejut. Bagaimana mungkin? Kekuatan besar itu menembus lengannya, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, dan bahkan menghancurkan organ dalamnya. Di bawah dampak kekuatan ini, darahnya bergejolak, dan dia tidak bisa menahannya lagi. Dia memuntahkan darah segar, dan langsung terlempar ke belakang. Dia terlempar sejauh 7 hingga 8 meter, dan jatuh dengan keras ke dinding. Dalam sekejap, dinding itu hancur berkeping-keping. Di dalam hatinya bergemuruh ketakutan. Tanpa memperhatikan apapun, dia menghapus darah di sudut mulutnya dan berusaha bangkit untuk melarikan diri. Rasa sakit yang menusuk datang dari tubuhnya dan membuat matanya menyala dengan amarah. Dia merasa terhina. Dia marah. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dalam satu pertarungan sebagai penjaga, dia benar-benar ditekan ke bawah. Gustav juga tidak dalam keadaan baik. Ki sejatinya habis. Serangan gabungan dari 3 kekuatan ini jauh melampaui kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Dia segera mengambil pil obat dan menelannya. Kemudian dengan kuat dia menggenggam pedang pembunuh naga dan berlari lagi. Bagaimanapun, Yuan Biren tidak boleh dibiarkan hidup. Transformasi tubuh naga biru teraktifkan, dan seketika Gustav muncul di depan Yuan Biren. Tanpa ragu, dia langsung meluncurkan pukulan. Seperti mesin penghancur, Gustav ingin menghancurkan Yuan Biren hingga mati. Meskipun terluka parah, Yuan Biren masih lebih kuat. Dia mengirimkan pukulan telapak tangannya. Gustav terdorong mundur beberapa langkah. Darah segar pun mengalir dari sudut mulutnya. Yuan Biren juga tidak dalam keadaan baik. Pukulan Gustav tadi tepat mengenai dadanya. Kalau bukan karena kekuatannya yang hebat, dadanya pasti sudah berlubang oleh pukulan itu. Dia memuntahkan darah lagi dan terengah-engah. Kemudian dia menatap tajam pada Gustav. Ketika dia melihat keadaan Gustav yang menyedihkan, dia tertawa dingin. Gustav,
Kalau aku tidak salah, serangan barusan adalah serangan terkuatmu, bukan? Sekarang tubuhmu tidak punya ki sejati, dan kau tidak bisa lagi bertarung. Kau tidak mungkin membunuhku, tapi kau bisa membuatku terluka parah. Sepertinya semua penjaga Tiongkok sudah meremehkanmu. Kalau kau tidak mati hari ini, mungkin besok Gunung Jingdao akan menghadapi masalah. Tapi kali ini kau akan mati. Kau sudah tidak punya kemampuan untuk melawan, tetapi aku masih punya. Yuan Biren meraung, lalu dengan cepat dia mengeluarkan sebuah belati ungu. Belati itu dikelilingi oleh kabut ungu dan diukir dengan tulisan Sansekerta kuno. Saat belati itu keluar, suasana di aula utama seolah membeku. Ketika Gustav melihat benda itu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Di atas belati ungu itu terkandung jurus pedang dari seorang ahli. Meskipun tidak sekuat yang diberikan oleh Master Pedang Chen Tianli, tetapi untuk membunuhnya yang sedang terluka dan kehabisan ki sangatlah mudah. Yuan Biren berkata, "Gustav, membunuh jenius sepertimu benar-benar sangat disayangkan. Tapi, aku paling suka menghancurkan jenius." Belati ungu itu melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Gustav bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Nafas Gustav seolah terhenti. Saat belati hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba sebuah bayangan anggun jatuh. Seluruh suhu di villa keluarga Li turun di bawah nol. Bahkan udara dingin mulai muncul dari tanah. Sebuah tangan putih lembut muncul. 5 jarinya yang ramping terbuka. Itu adalah sosok Wei Ying. Gustav tidak pernah menyangka kalau Wei Ying akan muncul di saat ini. Masalahnya, kekuatan Wei Ying tidak cukup untuk menahan ini. Tidak hanya Gustav yang terkejut, Yuan Biren juga tertawa dingin. Seorang wanita yang hampir tidak memiliki kekuatan malah bermaksud menghentikan serangan ini, benar-benar mimpi. Bukan hanya wanita ini, bahkan kalaupun kepala keluarga Li yang turun tangan, mungkin dia tetap tidak akan bisa menghentikan serangan ini. Tiba-tiba di telapak tangan Wei Ying muncul uap air yang dalam sekejap berubah menjadi pedang es. Matanya dingin, seolah-olah tidak ada yang bisa mempengaruhi pandangannya. Suara Wei Ying yang sangat dingin pun terdengar. "Sebenarnya, aku tidak ingin turun tangan, tetapi emosi pemilik tubuh ini sangat besar. Mungkin kau pantas mati." Kemudian pedang es itu meluncur. Cahaya putih dan ungu bertabrakan dalam sekejap. Energi mengerikan meledak. Pada saat itu Wei Ying seperti dewa dari langit. Dua kekuatan itu seperti makhluk gaib yang menakutkan. Pusaran badai terbentuk. Cahaya putih menyala dan dengan paksa menelan semuanya. Suara lembut terdengar, seolah berasal dari dunia bawah dan membuat seluruh alam tiba-tiba menjadi dingin. Dengan suara bentrokan yang nyaring, percikan api terbang dan ada energi besar yang meliputi segalanya. Belati ungu itu langsung hancur, dan bukan hanya itu, pedang es Wei Ying juga pecah. Namun pecahan es itu tanpa ampun menembus tubuh Yuan Biren. Tubuh Yuan Biren seketika berubah menjadi lubang berdarah. Yuan Biren menjadi gugup. Ini tubuh dingin darah jahat." Dia menatap tajam ke arah Wei Ying, dan bahkan sebelum dia bisa mengucapkan kata terakhirnya, dia sudah jatuh ke dalam genangan darah. Bahkan sampai mati pun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang membunuhnya adalah wanita yang dia abaikan sejak awal. Masalahnya, hawa dingin dan kekuatan mendadak itu hanya mungkin berasal dari satu hal, tubuh dingin darah jahat. Setelah melihat Yuan Biren jatuh, Wei Ying menghela nafas dan matanya kembali normal. Dia berbalik ke arah Gustav dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi rasa lelah yang luar biasa menyerangnya. Tubuhnya yang menggunakan kekuatan tubuh dingin darah jahat untuk serangan ini tidak bisa lagi menahannya. Wajahnya seketika pucat dan dia jatuh ke arah Gustav. Melihat Wei Ying jatuh, Gustav segera meraih dan menahan Wei Ying, lalu langsung menggendongnya ke dalam pelukannya seperti seorang putri. Gustav tahu dengan sangat jelas kalau serangan tadi itu adalah karena tubuh Wei Ying yang memiliki tubuh dingin darah jahat. Saat ini,
kalung batu roh bumi yang ada di leher Wei Ying sudah retak beberapa bagian. Gustav berkata kepada Li Jiacheng, "Berikan aku sebuah ruangan yang tenang." Li Jiacheng baru tersadar, lalu dengan cepat dia berjalan ke arah tertentu dan berkata, "Tuan Ye, silakan ikuti aku." Tidak lama kemudian, Li Jiacheng membawa Gustav ke sebuah ruang pelatihan keluarga Li. Lingkungannya tenang, dan meskipun terjadi getaran hebat di villa keluarga Li tadi, tempat ini tidak terpengaruh sama sekali. Li Jiacheng bertanya, "Tuan Ye, apakah kau membutuhkanku untuk memanggil dokter terbaik?" Gustav menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Kemudian, pintu ruang pelatihan tertutup rapat. Gustav meletakkan Wei Ying di tempat tidur. Melihat wajah pucat Wei Ying, hatinya terasa sedikit sakit. Meskipun serangan Yuan Biren mungkin tidak akan membunuh dirinya, namun tindakan Wei Ying tadi telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak perlu. Ini sudah ketiga kalinya Wei Ying membantunya. Pertama, di Danau Yunhe, Universitas Normal Beijing. Kedua, di keluarga Lin di Beijing. Dan kali ini dengan harga yang jauh lebih besar. Tubuh dingin darah jahat telah memaksa untuk menguasai tubuh Wei Ying. Ini benar-benar sangat ekstrim. Gadis ini, kenapa dia begitu bodoh? Gustav tidak lagi ragu. Dia langsung mengambil beberapa ramuan obat dari makam reinkarnasi, lalu mengalirkan sedikit energi sejati ke dantian, dan dia melemparkan sedikit daun herbal. Energi sejati melingkupi mereka, dan ramuan itu langsung menyusut. Dengan cahaya berkilauan, beberapa tetes cairan hijau melayang di telapak tangannya. Gustav menuntun cairan ini masuk ke dalam bibir Wei Ying. Beberapa detik kemudian, raut wajah Wei Ying mulai sedikit membaik. Namun, dia masih belum menunjukkan tanda-tanda sadar. Gustav mengeluarkan beberapa jarum perak dan mengalirkan energi sejatinya ke dalam jarum-jarum itu, lalu menembakkannya dengan cepat. Saat jarum hampir menyentuh tubuh Wei Ying, tiba-tiba hawa dingin melingkupi tubuh Wei Ying, seolah-olah seluruh tubuhnya dibungkus oleh kristal es. Jarum perak itu tidak bisa menembusnya. Gustav bergumam, tampaknya tubuh dingin darah jahat ini secara naluriah melindungi Wei Ying dari segala bahaya. Kemudian aura naga darah muncul dari dalam tubuh Gustav dan melingkari tubuh Wei Ying. Karena ini adalah darah jahat, satu-satunya cara untuk menekannya adalah dengan darah jahat yang sama. Dalam sekejap, hawa dingin yang melingkupi tubuh Wei Ying langsung lenyap. Melihat pemandangan ini, Gustav kembali mengeluarkan beberapa jarum perak, dan jarum-jarum itu ditembakkan sekaligus, lalu menancap di tubuh Wei Ying. Jarum-jarum itu bergetar tanpa henti, mengeluarkan suara gemerincing yang jernih. Tidak hanya itu, Gustav juga menempatkan satu jarinya di antara alis Wei Ying, dan energi sejati dari dalam tubuhnya terus mengalir ke dalam tubuh Wei Ying. Tidak lama kemudian, Wei Ying tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, lalu membuka matanya. Dengan mata jernihnya dia memandang Gustav dengan kaget dan bertanya, "Gustav, kenapa aku ada di sini? Tadi orang itu..." Gustav langsung menjawab, "Orang itu sudah mati. Kita tidak apa-apa, tapi kau terluka. Jadi kau butuh istirahat beberapa hari. Selanjutnya, aku akan membawamu ke suatu tempat di Hong Kong. Setelah semua masalah selesai, aku pasti akan menjemputmu." Melihat reaksi Wei Ying, Gustav yakin kalau Wei Ying tidak ingat apa yang terjadi terkait dengan tubuh dingin darah jahat tadi. Ini adalah hal yang baik. Gustav berencana membawa Wei Ying ke istana kegelapan Hong Kong untuk sementara waktu. Masalah di Gunung Jiangdao besok harus dihadapinya sendiri. Wei Ying tertegun. Meskipun dia sangat ingin membantu Gustav, tetapi dia sadar kalau kekuatannya saat ini justru akan merepotkan. Dengan berat hati, dia hanya bisa mengangguk. "Baiklah, tapi dalam 2 hari kau harus turun dari Gunung Jiangdao. Kalau tidak, aku akan mencari cara untuk mencarimu." Gustav mengangguk. "Baiklah." 1 jam kemudian,
Gustav berhasil menghubungi orang-orang dari Istana Kegelapan di Hong Kong dan sementara waktu menitipkan Wei Ying kepada mereka. Setelah itu, dia kembali ke hotel, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Pertarungan tadi telah memberinya beberapa wawasan yang sangat bermanfaat bagi latihannya. Tubuhnya dikelilingi oleh sinar merah yang berkilauan sangat cemerlang dan terdengar suara naga bergema dari dalam tubuhnya. Gustav berseru, "Inilah saatnya." Auranya terus meningkat dan Gustav merasa sangat bersemangat. Dengan menggunakan energi murni alam semesta, Gustav membersihkan hatinya dan dengan menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi, dia memperkuat tubuhnya. Di dalam dantiannya, energi sejati pun bergejolak. Gelombang energi yang kuat mengalir seperti banjir yang melanda, mengalir ke setiap sudut tubuhnya, mengusir kotoran dari dalam tubuhnya, memperkuat setiap otot dan pembuluh darah di tubuhnya. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Di dalam hotel, entah sejak kapan angin besar mulai berhembus. Energi spiritual dari luar alam menembus kaca dan langsung menyerap ke arah Gustav. Tidak hanya itu. Dari batu hitam di atas kepalanya, energi naga pun terus mengalir masuk. Seiring dengan energi spiritual yang semakin pekat dan energi naga yang terus-menerus menyatu, aura Gustav menjadi semakin meningkat. Latihan ini sangat intens dan energi spiritual yang diserapnya begitu padat hingga hampir terlihat seperti bentuk fisik. Semuanya terserap ke dalam tubuh Gustav. Gustav harus mengumpulkan kekuatan puncaknya untuk mendaki Gunung Jiangdao. Pada saat yang sama, di Gunung Jiangdao, di dalam istana besar yang megah, malam semakin larut. Fang Zhenye yang memimpin kubu penjaga bersama 7 orang lainnya mengerutkan dahi mereka. Setiap wajah mereka dipenuhi berbagai emosi yang berbeda. Kejutan, keterkejutan, kegilaan. Beberapa jam yang lalu, Yuan Biran yang telah meninggalkan Gunung Jiangdao telah mati. Papan jiwa miliknya pecah menjadi tumpukan bubuk. Itu artinya dia sudah mati. Tidak seorang pun menyangka kalau Yuan Biran akan mengalami kejadian seperti ini. Yang paling mengejutkan, Yuan Biran terbunuh dalam situasi seperti ini. Dengan kekuatan keluarga Li, seharusnya mereka tidak mampu menghentikan Yuan Biran. Seorang lelaki tua akhirnya tidak bisa menahan rasa marahnya dan bertanya, "Fang Zhenye, kematian Yuan Biran ini apakah mungkin karena ada ahli yang kuat di keluarga Li di Hong Kong?" Semua orang memandang ke arah Fang Zhenye. Ketidakpastian selalu membawa rasa takut. Setelah keheningan singkat, Fang Zhenye berkata, "Kalau memang ada ahli dari keluarga Li di Hong Kong, itu lebih baik. Aku hanya khawatir orang yang membunuh Yuan Biran adalah pemuda itu." Seorang penjaga Tiongkok lainnya membantah, "Tidak mungkin. Pemuda itu hanya di tingkat alam kopling. Apalagi kita semua tahu tentang kejadian di arena bela diri Beijing. Alasan pemuda itu bisa membunuh seorang penjaga Tiongkok adalah karena dia mengandalkan jurus pedang yang ditinggalkan oleh seorang tokoh hebat. Jurus pedang seperti itu sangat langka. Aku yakin pemuda itu hanya punya satu jurus saja." Fang Zhenye terdiam sesaat dan kemudian berkata, "Apapun yang terjadi, besok kita tidak boleh lengah. Kita ada 8 orang dan 10 orang dari kubu lain bukanlah lawan yang mudah. Meskipun aku telah membeli beberapa dari mereka dengan harta spiritual, aku khawatir mereka akan berubah pikiran. Selain itu, dengan situasi saat ini, pemuda itu pasti akan mendaki Gunung Jiangdao besok. Malam ini, kita semua harus pergi memasang formasi." Fang Zhenye berdiri dengan sikap yang sangat waspada. Salah satu lelaki tua tampak tidak setuju dan berkata, "Fang Zhenye, apakah aku tidak salah dengar? Kita semua melawan pemuda itu dan kau ingin memasang formasi untuk menjebaknya. Kau terlalu memandang tinggi dirinya." Mereka semua adalah orang-orang yang sangat dihormati. Menjebak seorang pemuda membuat mereka merasa malu. Namun Fang Zhenye berkata, "Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Beberapa hari ini, aku sudah meramal beberapa kali.
dan hasilnya selalu tidak jelas, baik atau buruk. Lebih baik kita berhati-hati. Dan juga, kalau kita benar-benar bertemu pemuda itu, apapun alasannya, kita harus langsung membunuhnya. Karena kalau tidak, situasinya bisa berubah. Ketujuh orang lainnya mendengar kata-kata Wang Zhenye dan tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. 8 orang terkuat di Tiongkok ternyata begitu takut pada seorang pemuda berusia 20 tahun. Apa-apaan ini? Meskipun mereka memiliki beberapa keberatan di dalam hati mereka, namun mereka tidak berani berkata lebih. Saat ini di Beijing, Tiongkok, pukul 1 dini hari. Suasana terasa sepi. Beberapa pria yang baru selesai makan malam dan sudah agak mabuk berjalan dengan gaya sombong di sepanjang jalan Qiushui di Beijing. Seorang pemabuk yang ditopang oleh 2 orang mengulurkan tangannya dan bergumam, "Aku rasa aku masih bisa minum lebih banyak. Aku belum mabuk. Berikan aku minuman. Aku masih bisa minum 10 botol lagi." Seorang pemuda berkacamata dengan pipi kemerahan berusaha menasihati. "Tuan Jiang, kau sudah muntah 3 kali, masih bilang belum mabuk. Ayo, aku akan mengantarmu kembali ke kamar. Kalau putus cinta itu jangan minum terlalu banyak. Yang lama pergi, yang baru akan datang." Pemabuk itu berkata, "Aku sungguh belum mabuk. Aku bahkan bisa menghitung bintang-bintang di langit sekarang. Kalau tidak percaya, aku..." Pemabuk itu mendongak. Baru saja dia ingin berbicara, namun detik berikutnya tubuhnya membeku. Dia menatap ke langit dengan mata terbelalak. Kemudian tubuhnya bergetar, punggungnya basah kuyup dan matanya melebar sampai maksimal. Karena di langit ada sosok berjubah putih. Itu adalah seorang pria dengan kedua tangan di belakang. Jubah putihnya berkibar seperti seorang dewa. Di belakangnya ada sebuah kotak pedang besar dan di bawah kakinya ada pedang terbang yang besar. Si pemabuk berteriak dengan ketakutan, "Astaga, aku melihat dewa!" Dia bahkan mengulurkan jarinya ke arah langit. Rekan-rekannya tidak mempedulikan ucapannya dan hanya tertawa. "Kau bilang tidak mabuk, tapi sudah mulai berhalusinasi. Lain kali jangan begitu lagi." Pemabuk itu langsung berlutut ketakutan dan berkata, "Kalian semua cepatlah lihat. Sungguh ada dewa. Dia terbang dengan pedang." Teman-temannya merasakan ada yang tidak beres. Mereka pun menengadah. Samar-samar mereka melihat sosok berjubah putih melintas dengan sangat cepat. Melihat pemandangan aneh itu, kaki semua orang langsung lemas dan mereka berlutut bersama-sama. Salah satu dari mereka berseru, Itu pesawat bukan?" Beberapa menit kemudian, sosok di atas pedang terbang muncul di atap apartemen dosen di Universitas Normal Beijing. Dia adalah Chen Tianli, sang penguasa pedang yang baru kembali dari Gunung Kunlun. Ketika keluar, kebetulan sebuah ruang rahasia di Gunung Kunlun terbuka. Jadi dia mampir sebentar dan membawa beberapa barang untuk Gustav. Saat ini dia menutup matanya. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya sejauh ribuan mil. Beberapa detik kemudian dia membuka matanya dan bergumam, bocah itu ternyata tidak di Beijing. Menurut arah auranya, sepertinya dia pergi ke daerah pesisir tenggara. Sepertinya aku harus bergegas ke sana, karena menurut ramalan, bocah itu tampaknya akan menghadapi nasib yang tidak pasti di pesisir tenggara. Aku harus segera ke sana. Tidak ada yang bisa menindas murid Chen Tianli. Bahkan kalaupun itu kehendak surga, tidak akan kubiarkan." Setelah berkata demikian, Chen Tianli membuat gerakan dengan jari-jarinya. Dia melepaskan aura yang sangat kuat dan langsung menuju ke tenggara Tiongkok.
Beberapa jam kemudian, Gustav terbangun dari meditasinya di hotel. Bayangan naga darah di atas kepalanya telah meresap ke dalam tubuhnya. Dia berdiri, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan memperhatikan kalau Li Jiacheng ternyata sedang menunggu di luar pintu. Sebagai orang terkaya di Hong Kong, sikap Li Jiacheng yang menunggu dengan sangat hati-hati ini membuat banyak orang merasa penasaran. Gustav membuka pintu. Mata Li Jiacheng yang keruh bersinar sedikit dan segera dengan sikap hormat dia berkata, "Tuan Ye, akhirnya kau bangun." Gustav bertanya kepadanya, "Kau sudah menunggu sejak tadi? Yuan Biren sudah mati. Apakah kau masih ingin pergi ke Gunung Jiangdao bersamaku?" Bagaimanapun, tujuan akhir Li Jiacheng adalah membunuh Yuan Biren. Li Jiacheng menggelengkan kepalanya. "Aku pergi ke Gunung Jiangdao hanya untuk membunuh pria itu. Sekarang dia sudah mati, dendamku sudah hilang. Aku tidak pergi, tidak perlu pergi ke sana. Lagi pula, meskipun aku pergi, aku tidak punya hak untuk melawan para penjaga Tiongkok. Hari ini, aku datang untuk memberikan sesuatu kepada Tuan Ye. Kupikir kau mungkin membutuhkannya." Gustav penasaran, apa itu? Li Jiacheng menunjuk ke dalam ruangan dan Gustav langsung mengerti lalu berkata, "Ikuti aku." Setelah masuk ke dalam ruangan, Li Jiacheng mengeluarkan sebuah kotak kuno dan menyerahkannya dengan hati-hati kepada Gustav sambil berkata, "Tuan Ye, aku belum pernah menceritakan ini kepadamu karena ada sedikit kepentingan pribadi. Ini adalah benda yang digali dari kotak kuno bawah tanah. Kau sudah membalaskan dendam ayahku, jadi anggap saja ini sebagai rasa terima kasihku. Meskipun aku tidak tahu asal-usul benda ini, tetapi aku bisa merasakan kalau benda ini sangat berharga." Gustav menerima kotak itu dan membukanya. Sebuah batu giok yang transparan muncul di depannya. Batu giok itu berbentuk seperti kunci dan energi spiritual mengalir keluar darinya. Tidak hanya itu, Gustav bahkan bisa merasakan jimat kehidupan yang ada di dalam tubuhnya bergetar sedikit. Jelas, di dalam benda ini tersegel sebuah jimat dan tingkatnya tidak rendah. Li Jiacheng berkata, "Tuan Ye, aku sudah menyelidiki pola dan tulisan di atasnya, tetapi tidak menemukan hasil apapun. Dunia bela diri Tiongkok tidak memiliki informasi tentang hal ini, tetapi yang pasti, benda ini terkait dengan lukisan dinding itu. Lukisan dinding di kota kuno bawah tanah itu awalnya hanya tembok kosong, namun saat kunci ini muncul, terjadi fenomena aneh, dan lukisan itu terungkap. Ini adalah sesuatu yang aku simpan kemarin. Kuharap kau bisa memaafkanku." Gustav tidak bisa melihat asal-usul batu giok itu. Jadi dia melemparkannya ke dalam makam reinkarnasi dan berkata, "Setiap orang punya rahasianya sendiri. Aku mengerti." Li Jiacheng menghela nafas lega lalu berkata, "Tuan Ye, aku sudah menyiapkan sarapan di hotel. Setelah makan, aku akan mengantarmu ke Gunung Jiangdao." Gustav mengangguk. "Baiklah." 1 jam kemudian, di Gunung Jiangdao, Gustav tiba di kaki gunung dan bisa merasakan bahwa hari ini formasi pelindung kuno di sana lebih kuat. Di dalam formasi itu ada aura membunuh yang dingin. Kalau memaksa masuk, dalam sekejap seseorang akan berubah menjadi kabut darah. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Gustav mengeluarkan kartu giok yang diberikan oleh Li Jiacheng. Seketika sinar cahaya menyelimuti Gustav dan dia melangkah masuk. Udara di Gunung Jiangdao penuh dengan energi spiritual. Pada saat yang sama, Gustav bisa merasakan darahnya tampaknya mulai bergejolak. Dia memandang ke puncak gunung, matanya menyipit saat dia berkata, "Sepertinya kakek memang pernah membawaku ke sini dulu. Mungkin ini ada hubungannya dengan darahku. Tapi kenapa kakek menyembunyikan hal ini dari orang tuaku? Apa yang sebenarnya dia lindungi? Dan apa hubungan antara keluarga Ye dan makam reinkarnasi?"
kenapa benda yang begitu luar biasa ini memilihnya. Penguasa makam reinkarnasi menguasai ratusan makhluk kuno yang kuat. Siapapun yang memilikinya bisa menguasai segala hal. Dia bisa menjadi yang teratas di daftar Grandmaster Tiongkok dalam waktu setengah tahun hanya karena makam reinkarnasi. Dan di arah puncak gunung, tampaknya kabut misteri akan segera menghilang. Tanpa berpikir lebih lanjut, Gustav mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya. Tubuhnya dipenuhi energi spiritual dan dia melesat cepat menuju puncak. Tidak lama setelah Gustav menghilang, seorang lelaki tua yang memegang kendi anggur muncul dari kegelapan. Dia meneguk anggur sambil menatap ke arah Gustav dan tersenyum. Cucu lelaki tua itu sepertinya akan mengacaukan permainan besar di Tiongkok hari ini. Menarik, ini sangat menarik. Hanya saja, beberapa hal tidak sesederhana itu. Kekuatan satu orang untuk mengguncang permainan ribuan tahun, mungkin hasilnya tidak akan baik. Setelah mengatakan itu, sosok tuanya menghilang, seakan-akan tidak pernah ada. Di puncak Gunung Jiangdao, di sebuah dataran luas yang membentang hingga ratusan meter, berdirilah sebuah paviliun dengan desain yang aneh. Di dalam paviliun terdapat meja bundar besar yang diukir dengan huruf-huruf kuno dan dikelilingi oleh 20 kursi batu. Tempat ini adalah lokasi pertemuan meja bundar para penjaga Tiongkok. Satu persatu, sosok-sosok dengan aura kuat mulai memasuki paviliun. Dengan tangan, mereka disilangkan di belakang. Salah satu dari mereka adalah Bao Peimin. Salah satu dari mereka adalah Bao Peimin yang duduk, dan ketika dia melihat bahwa orang-orang di sekitarnya belum lengkap, dia melirik ke arah pintu masuk. Wajahnya tampak sedikit cemas, seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Bao Peimin bergumam di dalam hatinya, anak itu seharusnya tidak bisa menembus formasi pelindung kuno ini, bukan? Kalau anak itu benar-benar naik ke Gunung Jiangdao hari ini, kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi Gustav sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Tuan Wan yang duduk di samping Bao Peimin memperhatikan sesuatu dan berkata sambil tertawa dingin, "Tuan Bao, kau tidak berpikir anak itu akan datang, bukan? Apa yang kau pikirkan? Aku akui dia berbakat, tapi ini adalah Gunung Jiangdao. Formasi ini sudah diaktifkan sepenuhnya. Kalau seseorang memaksa masuk hari ini, mereka pasti akan mati. Kalau anak itu tahu apa yang terbaik baginya, dia pasti tidak akan melakukannya." Bao Peimin mengangguk. Kemudian seorang pria tua berjanggut putih yang mengenakan jubah biru duduk. 2 dari 20 kursi batu itu memiliki tanda warna khusus. Kedua kursi itu adalah milik 2 pemimpin kubu kekuasaan. Salah satunya adalah milik Fang Zhenye, sementara yang lainnya adalah milik Sun Miao, petarung terkuat di kubu Bao Peimin. Kalau harus menilai kekuatan dunia seni bela diri, baik dari sisi terang maupun gelap, Sun Miao pasti layak menjadi salah satu kekuatan teratas di Tiongkok. Bao Peimin, Tuan Wan, dan beberapa orang lainnya memberi salam dengan penuh hormat. "Tuan Sun." Sun Miao mengangguk dan membuka dokumen di meja. Di dalam dokumen itu terdapat foto Gustav dan semua informasi tentangnya. Sun Miao membacanya dan kemudian dengan mata yang sedikit menyipit dia berkata, "Apakah ini adalah anak yang dibicarakan oleh Fang Zhenye?" Menarik, sudah lama Tiongkok tidak memiliki talenta menonjol seperti ini. Kalau sampai dia dibunuh, itu akan sangat disayangkan. Mendengar ini, mata Bao Peimin berbinar. Selama ini dia telah mencoba menarik penjaga Tiongkok ke sisinya. Selama orang-orang ini menentang saran Fang Zhenye, maka hasil pertemuan meja bundar ini tidak akan menjadi ancaman bagi Gustav. Namun,
banyak orang masih bersikap netral. Hanya beberapa orang yang dekat dengannya yang bersedia menentang Fang Zhenye. Kalau Sun Miao yang ada di depannya mendukungnya, itu akan sangat menguntungkan Gustav. Bao Peimin berkata dengan serius, "Tuan Sun, aku pernah bertemu anak itu. Dia bukan hanya berbakat, tetapi juga orang yang baik. Fang Zhenye benar-benar hanya membuat cerita bohong tentangnya." Sun Miao melirik Bao Peimin. "Benarkah Fang Zhenye membuat cerita? Kau berpikir bahwa anak ini berbakat? Apakah dia bisa menjadi pilar utama Tiongkok?" Bao Peimin ragu beberapa detik lalu menjawab dengan tegas, "Tuan Sun, kita semua sudah tua. Di masa depan, dunia seni bela diri Tiongkok akan menjadi milik para pemuda. Aku tidak bisa menjamin anak itu akan menjadi pilar utama Tiongkok. Tetapi kalau dia tidak bisa, maka tidak ada pemuda di Tiongkok yang pantas untuk menjadi pilar utama." Bagaimanapun, Bao Peimin harus meyakinkan orang tua di depannya sebelum pertemuan dimulai. Pendapat pria tua ini sangat penting. Pada saat ini, terdengar suara dingin dari belakang Bao Peimin. "Bao Peimin, sebagai penjaga Tiongkok, apakah kau duduk di sini dengan perasaan subjektif seperti itu?" Mendengar suara itu, semua orang secara refleks menoleh. Fang Zhenye datang bersama 7 penjaga Tiongkok lainnya. Namun wajah Fang Zhenye saat ini dipenuhi dengan kemarahan. Kedelapan orang itu pun duduk, dan Fang Zhenye duduk di samping Sun Miao. 18 kursi sudah terisi. 2 kursi yang kosong terlihat sangat mencolok. Fang Zhenye menatap Sun Miao di sampingnya dan berkata, "Tuan Sun, semua orang di sini tahu seperti apa anak itu. Sejak dia datang ke Tiongkok, berapa banyak orang yang telah dia bunuh, dan berapa banyak keluarga yang telah dihancurkannya. Dia terlalu haus darah dan sombong. Kalau dia tidak dibunuh, akibatnya akan mengerikan." Sambil berbicara, dia melirik Sun Miao, tapi wajah Sun Miao tidak menunjukkan emosi apapun. Fang Zhenye melanjutkan, "Anak itu bahkan tidak menghormati penjaga Tiongkok. Kalau dia tidak dibunuh, seluruh dunia akan menertawakan kita. Kalau dia dibiarkan tumbuh, itu akan berbahaya bagi kita semua. Apa yang kukatakan bukan hanya ketakutan tanpa alasan. Bao Peimin, jangan kira aku tidak tahu. Kau punya hubungan dengan anak bernama Gustav itu. Beberapa hari yang lalu kau bahkan bertemu dengannya secara pribadi di sebuah kedai teh di Hong Kong. Siapa yang tahu apakah kau menerima sesuatu darinya? Aku mendengar dia memiliki banyak harta." Begitu Fang Zhenye selesai bicara, suasana di ruangan itu langsung berubah. Bao Peimin menepuk meja batu dengan keras dan berseru, "Fang Zhenye, apa maksudmu? Aku hanya berdiri di tempat yang seharusnya. Tidak seperti kau yang membalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Kenapa kau memanfaatkan pertemuan meja bundar penjaga Tiongkok ini? Apa niatmu?" Fang Zhenye hendak membalas, namun Sun Miao mengangkat tangannya dan memberi tanda untuk tenang. Kemudian Sun Miao menatap Fang Zhenye dan berkata pelan, "Aku dengar salah satu penjaga Tiongkok telah terbunuh. Sekarang waktunya sudah hampir tiba. Kenapa baru 18 orang? Di mana Yuan Biran? Kalau dia tidak datang, kita langsung saja mulai." Fang Zhenye berhenti sejenak lalu berkata dengan dingin, "Kemarin Yuan Biran pergi ke Xiangjiang dan dibunuh. Menurut penyelidikanku, sangat mungkin dia dibunuh oleh Gustav dengan metode tertentu. Dalam waktu 1 bulan, 2 penjaga Tiongkok telah dibunuh. Kalau kita tidak membunuh anak itu, kita semua akan berada dalam bahaya. Kali ini, hanya kita 18 orang dalam pertemuan meja bundar. Kita harus memutuskan, kalau anak itu tidak dibunuh, dia akan tumbuh tanpa kendali. Siapa yang bisa menghentikannya di seluruh Tiongkok?" Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sangat hening. Tidak ada yang menyangka bahwa Yuan Biran juga sudah mati. Dalam waktu singkat, 2 penjaga Tiongkok terbunuh. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kekuatan Yuan Biran jauh lebih kuat dibandingkan penjaga Tiongkok yang mati sebelumnya. Mereka sulit mempercayainya pada awalnya,
Tetapi Fang Zhenye tidak mungkin bermain-main dengan nyawa penjaga Tiongkok. Ekspresi Bao Peimin juga berubah drastis. Dia mengenal Gustav dengan baik dan tahu kemampuannya. Membunuh Yuan Biran itu tidak mungkin. Jadi dia langsung berdiri dan berkata, "Fang Zhenye, kau menggunakan kata mungkin yang berarti kau tidak yakin. Menuduh seseorang tanpa bukti, bukankah itu terlalu berlebihan?" Fang Zhenye mengeluarkan dokumen dan melemparkannya ke Bao Peimin sambil berkata, "Ini adalah foto dari keluarga Li di Xiangjiang. Dari foto tersebut terlihat bahwa saat Yuan Biran terbunuh, hanya ada 4 orang di sana. Keluarga Li tidak mungkin membunuh Yuan Biran, dan gadis itu juga tidak mungkin. Satu-satunya yang mungkin adalah Gustav." Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Untuk kisah Leon Wood season kedua saat ini ada di aplikasi Karya Karsa seperti tampilan ini. Terima kasih. Salam Cotokon Ro Pisang Ijo.